الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha, yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kembali kita berjumpa pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-14, yaitu tentang Nabi Yakub alaihi salam. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajarannya, ya, jangan lupa agar selalu menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, agar ilmu kita menjadi bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, jika sudah siap, ya, kita langsung saja membuka halaman 65, ya. Nabi Yakub dan Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra atau anaknya Nabi Ishak alaihissalam. Artinya, ya, Nabi Yakub merupakan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim memiliki anak namanya Ishak, ya. Dan Ishak memiliki anak namanya Yakub. Seperti itu ya nak, ya. Maka dari itu Nabi Yakub merupakan cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ishak, ya, ayah dari Nabi Yakub, adalah putra dari Sarah. Sarah adalah salah satu istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku, Nabi Yakub diutus Allah menjadi rasul untuk berdakwah di Kan'an, di negeri Kan'an, dan menyeru umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 12 orang putra, anak-anakku, di mana putra-putra Nabi Yakub ini sangat dikenal kisahnya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah salah satu anaknya, ya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, makanya nanti kisah Nabi Yakub ini, ya, lebih panjang beserta dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pada pelajaran ini Nabi Yakub maksud Pak Guru, kisahnya hanya sekedarnya saja, ya. Kembali kita, ya, pelajaran kita di halaman 65. Nabi Yakub mempunyai 12 orang putra. Semua anaknya adalah laki-laki, yaitu Raubin, Syamun, Lawi, Yahuza, Yasakir, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, dan Naftal, Gad, dan Asyir. Hanya Yusuf dan Bunyamin yang merupakan saudara seayah dan seibu, sedangkan saudara yang lainnya merupakan saudara seayah saja, ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di antara sekian anaknya, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling bertakwa dan paling bersih hatinya, di samping itu juga usianya paling muda, adalah siapa, ya? Ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Oleh karena itulah Nabi Yakub memberikan perhatian dan kasih sayang lebih kepada Nabi Yusuf. Nah, gitu ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub
dikenal juga amat menyayangi putra-putranya, sehingga Nabi Yakub pernah mengalami sakit mata sampai buta matanya karena seringnya menangis tatkala Yusuf dikabarkan meninggal dunia oleh saudara-saudaranya. Ya, anak-anakku, kisah ini tentunya semua sudah pernah mendengarnya ya. Nabi Yakub alaihissalam memiliki sifat yang sangat penyabar ya. Dan beliau Nabi Yakub alaihissalam merupakan salah satu nabi yang patut dijadikan teladan ya, di mana Nabi Yakub alaihissalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, selalu memberikan nasihat kepada mereka ya apabila mendapatkan masalah-masalah di antara mereka. Anak-anakku, di zaman Nabi Yakub juga hidup seorang raja yang bengis dan sombong, juga zalim terhadap rakyatnya. Nabi Yakub beserta anak-anaknya memerangi Raja Saljam, ya namanya Raja Saljam ketika itu. Ya, Raja Saljam yang sombong. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Yakub dapat mengalahkan raja tersebut. Kemudian anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakublah yang mula-mula, yang pertama-tama disebut sebagai Bani Israel. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, yang artinya kekasih Allah atau Abdullah, hamba Allah. Itu artinya Israel. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub ya beserta keluarganya pernah berjalan pada malam hari menuju Mesir. Ya, ketika itu Nabi Yakub beserta saudaranya ingin mendatangi putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah menjadi pembesar di Mesir ya. Dan beliau Nabi Yakub alaihissalam menetap di Mesir hingga wafatnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bagian B halaman 66, pelajaran dari kisah Nabi Yakub. Yang pertama, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan kejam. Yang kedua, Allah senantiasa menolong hambanya yang berperang melawan orang yang sombong. Ya, berkaitan dengan Raja Saljam tadi yang bengis dan sombong ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Pak Guru katakan tadi, ya, kisah Nabi Yakub hanya sekedarnya saja, panjangnya ya. Lengkapnya bersamaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab, yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.